Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah akan menjelaskan tentang pemahaman dan memahami peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Kemudian secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai struktural proses pendidikan. Secara bahasa, peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan pengembangan merupakan ciri-ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Kemudian dalam arti luas, peserta didik adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan dalam arti sempit, peserta didik adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Peserta didik merupakan objek fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, sehingga para guru harus merasa atau menganggap bahwa pemahaman dan perlakuan terhadap peserta didik sebagai suatu totalitas atau kesatuan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Arti pendidikan itu sendiri adalah upaya normatif yang membawa manusia merealisasikan diri. Kemudian menurut Jamarah, peserta didik dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan sosial. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Kemudian pendekatan psikologi, peserta didik adalah suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Kemudian pendekatan edukatif, pendekatan ini menjadikan peserta didik sebagai unsur penting dan peserta didik memiliki hak-hak sebagai berikut, yaitu mendapat perlakuan sesuai bakat dan minat dan kemampuannya, kemudian mengikuti program pendidikan, mendapat bantuan fasilitas belajar, pindah ke satu pendidikan yang sejajar dianggap lebih tinggi, memperoleh hasil pendidikan, menyelesaikan program lebih cepat, mendapat pelayanan khusus terutama bagi yang cacat. Kemudian adapun hal-hal yang esensial mengenai hakikat peserta didik menurut Danim yaitu sebagai berikut. 1. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Kemudian peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama. Kemudian peserta didik merupakan manusia yang memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Kemudian yang keempat, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaannya. Kemudian peserta didik merupakan manusia yang bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. Kemudian yang keenam, peserta didik memiliki daya adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik. Kemudian peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya. Kemudian peserta didik merupakan insan yang visioner, proaktif dalam menghadapi lingkungannya. Kemudian peserta didik juga berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi, bahkan sebaliknya. Yang terakhir, peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang meski memiliki aneka keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Kemudian pola dan perilaku peserta didik.
Perilaku adalah perbuatan atau tindakan seorang individu yang merupakan cerminan dari sikapnya. Banyak sekali pola perilaku yang tampak pada anak usia dini ketika mereka berada bersama di lingkungannya, seperti halnya pada saat berkomunikasi atau bermain bersama dengan teman sebaya, tanpa disadari akan meniru pembicaraan atau perilaku yang dilakukan temannya dan adanya kerjasama saat bermain. Pendapat mengenai pola perilaku sosial anak usia dini yang diutarakan oleh Harlock tentang mengklasifikasi pola perilaku sosial pada anak dinilai dalam pola-pola perilaku sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meniru. Meniru diartikan bahwa anak meniru sikap dan perilaku orang yang sangat mereka kagumi. Anak mampu memiliki perilaku guru yang mereka peragakan sesuai tema pembelajaran. Yang kedua yaitu persaingan. Persaingan merupakan keinginan untuk mengungguli atau mengalahkan orang lain. Kemudian kerjasama. Mulai usia 3 tahun terakhir, anak mulai bermain secara bersama dan kooperatif, serta kegiatan kelompok mulai berkembang dan meningkat baik dalam frekuensi maupun lamanya berlangsung. Kemudian ada simpati. Simpati membutuhkan pengertian tentang perasaan-perasaan dan emosi orang lain. Maka hal ini hanya timbul sebelum 3 tahun. Sebagian banyak kontak bermain, semakin cepat simpati berkembang. Kemudian ada empati. Empati seperti halnya simpati. Empati membutuhkan pengertian tentang perasaan dan emosi orang lain, tetapi di samping itu juga membutuhkan kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Relatif hanya sedikit anak yang dapat melakukan hal ini sampai awal masa kanak-kanak akhir. Kemudian yang keenam yaitu dukungan sosial. Menjelang berakhirnya masa kanak-kanak, dukungan dari teman-teman menjadi lebih penting daripada persetujuan orang dewasa. Kemudian yang ketujuh yaitu membagi. Anak mengetahui bahwa salah satu cara untuk memperoleh persetujuan sosial adalah membagi miliknya. Pas momen-momen tertentu, anak juga rela membagi makanannya ke teman dalam rangka mempertebal tali pertemanan mereka dan menunjukkan identitas keakraban. Kemudian perilaku akrab. Anak memberi rasa kasih sayang kepada guru dan teman. Bentuk dari perilaku akrab ini yaitu diperlihatkan dengan canda gurau dan riang di antara mereka. Kemudian manfaat mempelajarinya bagi seorang pendidik yaitu mengetahui cara menyikapi peserta didik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik. Kemudian menentukan metode pembelajaran yang efektif, mengenali jika terjadi penyimpangan perkembangan, kemudian mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan, memiliki ekspektasi pasti dari peserta didik. Kemudian yaitu hubungan pendidik dengan peserta didik. Guru memegang peran penting dalam menentukan kualitas atau keberhasilan keberhasilan pendidikan. Guru yang baik adalah yang seluruh pikiran, hati, dan tindakannya dicurahkan untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh siswanya. Hubungan antara guru dan murid sangat penting untuk efektif pengajaran. Hubungan yang baik antara guru dan murid harus didasarkan pada 2 kualitas, yaitu yang pertama adalah penerimaan siswa terhadap wewenang guru. Tugas guru adalah mengatur dan mengelola pembelajaran siswa. Ini melibatkan pengerahan kendali atas kedua pengelolaan kegiatan belajar dan pengelolaan perilaku murid. Kemudian etika guru murid dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada etika pikir, etika lisan, dan etika laku. Yang pertama, etika pikir. Dalam hubungan guru murid berupa mindset guru terhadap murid dan mindset murid terhadap guru, guru dan murid masing-masing memiliki sifat positif satu sama lainnya. Guru yang baik sangat percaya akan kemampuan, kebaikan, dan masa depan murid dan akan bersungguh-sungguh dalam mengembangkannya. Kemudian yang kedua ada etika lisan.
Pepatah mengatakan ketajaman lisan dapat melebihi pedang. Tajamnya ucapan dapat menyakiti, melukai dan membekas hingga waktu yang lama. Lisan guru adalah penyampai ilmu, nasihat dan hikmah kepada murid-muridnya. Lisan yang lembut akan menghasilkan hati yang lembut, namun lisan yang kasar dan kotor akan menghasilkan hati yang keras melalui pola hubungan antara guru dan murid akan terbentuk. Kualitas ucapan atau lisan murid adalah salah satu parameter karakter yang terdidik. Murid yang mampu mengungkapkan keinginan, perasaannya, dan pendapatnya dengan kata-kata yang tertata baik dan dibarengi dengan tutur kata yang sopan, menandakan bahwa murid tersebut memiliki etika lisan dan penghormatan kepada orang lain dengan baik. Yang ketiga ada etika laku. Etika laku adalah nilai etis dari gabungan antara etika pikir dan etika lisan. Etika laku adalah apa yang diperbuat yang terlihat dengan nyata maupun yang tersembunyi. Sebuah sikap yang terlahir dari hasil olahan otak dan digabungkan dengan lisan yang telah dipahami. Kemudian guru juga harus menjaga etikanya dalam hubungan dengan murid. Antara lain yaitu guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadikan dirinya suri tauladan bagi anak didiknya. Yang kedua, dalam melakukan tugas harus dijiwai dengan kasih sayang, adil, serta menumbuhkannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, guru sebaiknya tidak memberikan pengajaran tambahan kepada muridnya sendiri dengan merenggut biaya. Kemudian selanjutnya itu minat belajar peserta didik dan faktor yang mempengaruhinya. Minat seringkali dikaitkan dengan keinginan atau ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang datang dari dalam diri tanpa ada paksaan dari luar. Minat belajar bagi seorang peserta didik adalah salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar. Hal ini karena apabila seorang peserta didik memiliki minat untuk belajar, sudah dipastikan peserta didik tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai segala materi yang disampaikan oleh pendidik, sehingga peserta didik dapat dipastikan berhasil dalam proses belajar yang dilaluinya. Namun sebaliknya jika peserta didik tidak memiliki minat belajar, maka akan dipastikan keberhasilannya dalam belajar akan tertunda atau tidak berhasil sama sekali. Kemudian ada beberapa faktor yang memengaruhi minat belajar yang muncul dalam psikologi siswa dan merupakan sebuah gejala sehingga dapat memunculkan minat tersebut. Faktor yang mempengaruhi minat tersebut diantaranya faktor internal. Yang pertama, faktor ini merupakan pengaruh yang muncul dalam diri siswa secara alami. Contohnya dipengaruhi oleh kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan sifat pribadi yang dimilikinya. Dan hal ini dapat dipengaruhi tingkat kematangan setiap individu itu berbeda, serta kecerdasannya pun berbeda, sehingga mengakibatkan minat yang muncul juga tidak sama antar individu yang satu dengan yang lain. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah aspek fisiologis dan aspek psikologis. Yang pertama yaitu aspek fisiologis. Aspek ini menggambarkan tentang keadaan umum jasmani yang menandai tentang tingkat kebugaran organ-organ tubuh yang dapat mempengaruhi semangat dan keinginan siswa dalam mengikuti proses belajar. Misalnya kondisi tubuh yang lemah, kemudian dapat menurunkan semangat dan ranah cipta sehingga materi yang dipelajari pun kurang berhasil. Kemudian yaitu aspek psikologis. Aspek psikologi ini menyatakan bahwa dalam hal ini psikologis peserta didik sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan hasil yang akan dicapai. Seorang peserta didik yang kurang matang secara psikologis akan mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu yang pertama dari sosial, yang kedua dan dari non sosial.
yaitu yang menyangkut banyak hal seperti keadaan suhu, udara, keadaan cuaca, keadaan ruangan, dan sarana fasilitas. Yang selanjutnya adalah prestasi belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan secara individu maupun kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini berisi faktor fisiologis yaitu yang merupakan yang faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu keadaan jasmani dan keadaan fungsi jasmani. Yang kemudian kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu ada kecerdasan, kemudian motivasi, ingatan, dan juga minat. Dan yang terakhir ada faktor eksternal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.